Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama membuka ruang jiwa kita dengan doa, agar pembahasan kali ini benar-benar mengetuk hati dan menyalakan cahaya iman. Dalam dunia tasawuf, ada satu kalimat yang sangat agung, begitu sering disebut, namun tak banyak yang benar-benar menyelaminya. Kalimat itu adalah, Awaluddin Makrifatullah, yang artinya awal dari agama adalah mengenal Allah. Bayangkanlah, sahabatku, seorang musafir berjalan di padang pasir. Ia membawa bekal, ia tahu arah, namun ia tidak tahu siapa yang sesungguhnya menguasai langit dan bumi tempat ia berpijak. Ia berjalan, ia lelah, ia haus. Tapi tanpa kesadaran siapa yang memberi hidup, langkahnya terasa sia-sia. Begitulah ibadah tanpa makrifat. Ia mungkin terlihat banyak amal, tetapi kosong dari rasa hadirnya Allah. Rasulullah bersabda, Men, arafa nafsahu fakat, arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Inilah pintu gerbang menuju makrifatullah. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengenal diri kita sendiri? Seringkali kita sibuk mengenal dunia luar. Kita kenal nama artis, kita kenal merek handphone, kita hafal semua berita terbaru, tapi lupa mengenal siapa sebenarnya diri ini. Padahal rahasia terbesar ada di dalam diri kita. Para wali Allah selalu berkata, barang siapa tidak mengenal dirinya, maka ia tidak akan pernah mengenal Tuhannya. Kenapa demikian? Karena di dalam diri inilah tersimpan cermin yang memantulkan cahaya Allah. Diri kita, sahabatku, terbagi menjadi dua, diri zahir dan diri batin. Diri zahir adalah tubuh yang tampak. Tubuh yang kita rawat, kita dandani, kita pakaikan baju, dan kita beri makan. Ia adalah jasad yang bisa sakit, bisa lelah, bisa rusak, bahkan akhirnya hancur kembali menjadi tanah. Tapi ada diri lain yang lebih dalam, yang sering kita abaikan, yaitu diri batin. Ia bukan sekadar roh yang membuat jasad hidup, tetapi ia adalah pancaran dari cahaya ilahi. Mari renungkan, jika kita hanya mengenal tubuh, maka kita hanya mengenal kulit. Sedangkan batin adalah inti, bagaikan buah. Bila hanya mengenal kulitnya, kita tidak tahu manisnya isi. Sahabatku, mengenal diri bukanlah perkara mudah. Ia bukan sekadar menghafal sifat, atau menulis daftar kelebihan dan kekurangan kita. Mengenal diri adalah menyelami siapa yang memberi hidup, siapa yang menggerakkan hati, siapa yang memberi rasa cinta, rasa takut, rasa rindu. Pernahkah engkau duduk sendirian, merenung, dan tiba-tiba bertanya pada diri, siapakah aku? Untuk apa aku ada di dunia ini? Dari mana aku berasal? Dan akan kemana aku kembali? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah panggilan batin menuju makrifatullah. Rasulullah memberi jalan, kenalilah dirimu. Kenalilah apa yang tampak, dan lebih dalam lagi, kenalilah apa yang tak tampak. Karena di balik tubuh ini ada rahasia besar, diri batin yang membawa 7 sifat Allah. Dan disinilah letak awal perjalanan. Kita tidak bisa mengenal Allah hanya dari buku, hanya dari ceramah, atau hanya dari kata orang. Kita harus masuk melalui pintu diri. Karena ketika engkau mengenal dirimu yang sebenarnya, engkau akan tahu siapa yang sesungguhnya selalu bersamamu, bahkan lebih dekat daripada urat lehermu. Bab 1, Diri Zahir dan Unsur-unsurnya. Bayangkanlah tubuh manusia yang kita lihat sehari-hari. Tubuh ini, yang terlihat oleh mata, yang dapat disentuh oleh tangan, adalah wadah dari sesuatu yang lebih dalam. Ia disebut sebagai diri zahir, diri lahiriah kita. Diri zahir adalah pintu pertama yang memperkenalkan kita kepada kehidupan dunia. Dari wajah yang tampak, gerakan tangan, langkah kaki, hingga ucapan yang terucap, semuanya adalah manifestasi dari diri zahir. Namun, diri zahir bukan hanya sekadar tubuh yang berdiri, berjalan, atau bernafas. Ia terbentuk dari unsur-unsur alam semesta yang diciptakan Allah dengan sangat sempurna. Unsur tanah, air, api, dan udara berpadu hingga melahirkan bentuk fisik manusia. Coba kita renungkan. Dari tanah, Allah menciptakan struktur tubuh kita, daging, tulang, kulit, dan rambut. Dari air, mengalirlah darah yang menjadi kehidupan di setiap sel. Dari api, hadir panas tubuh yang membuat kita tetap hidup. Dari udara,
masuklah napas yang menjadi tanda kita masih berada di dunia. Semua unsur ini berkolaborasi, bersatu, hingga akhirnya menjadikan diri zahir sebagai wadah bagi diri batin. Mari kita lihat melalui cerita sederhana. Ada seorang pemuda bernama Fadlan. Ia kuat, tubuhnya sehat, wajahnya tampan. Setiap orang yang melihatnya kagum dengan kegagahannya. Namun suatu hari, ia jatuh sakit. Tubuhnya melemah, wajahnya pucat, dan langkahnya tertatih. Dari sini, ia menyadari bahwa tubuhnya yang kokoh itu ternyata rapuh, tergantung pada keseimbangan unsur-unsur yang Allah titipkan. Jika air dalam tubuh berkurang, ia kehausan. Jika api tubuh meredup, ia menggigil. Jika udara terhenti, ia sekarat. Dan jika unsur tanah kembali melemah, tubuhnya tak lagi tegak berdiri. Kisah Fadlan ini mengingatkan kita bahwa diri zahir sesungguhnya hanyalah titipan yang sementara. Ia bukan hakikat diri sejati, melainkan cangkang luar yang akan kembali pada asalnya. Sebagaimana tanah kembali ke tanah, air kembali ke air, api kembali ke api, dan udara kembali ke udara. Disinilah letak pelajaran penting. Jangan terlalu terikat dengan diri zahir, karena ia hanya pakaian yang menutupi hakikat diri batin. Namun, bukan berarti diri zahir tidak penting. Justru, Allah memberikan tubuh ini sebagai alat ibadah. Dengan mata, kita bisa membaca Al-Quran. Dengan lidah, kita bisa berzikir. Dengan tangan, kita bisa bersedekah. Dengan kaki, kita bisa melangkah ke masjid. Diri zahir adalah kendaraan yang membawa diri batin menuju perjalanan makrifatullah. Sayangnya, banyak orang terperdaya. Mereka terlalu sibuk menghias diri zahir, tapi lupa memperhatikan diri batin. Mereka mengejar kecantikan, kekuatan, dan penampilan, namun melupakan kebersihan hati, keikhlasan, dan ketenangan jiwa. Padahal, tubuh ini akan rapuh, menua, lalu hancur. Sedangkan diri batinlah yang akan kekal menghadap Allah. Bayangkan ketika kita berdiri di depan cermin. Apa yang kita lihat? Hanya tubuh yang fana. Tapi di balik itu, ada ruh yang menjadi inti kehidupan. Jika tubuh ini rusak, ruh masih hidup. Namun, jika ruh terlepas, tubuh yang gagah sekalipun hanya menjadi jasad tak bernyawa. Maka, kenalilah diri zahir agar kita tidak terjebak padanya. Gunakan ia sebagaimana mestinya, sebagai sarana untuk taat, bukan sebagai tujuan hidup. Diri zahir adalah bukti betapa agungnya ciptaan Allah. Ia seperti pakaian indah yang kita kenakan. Tapi jangan pernah lupa, pakaian itu hanya sementara. Yang lebih penting adalah apa yang tersembunyi di dalamnya. Bab 2, Diri Batin dan Unsur-unsurnya. Jika diri zahir adalah tubuh yang tampak oleh mata, maka diri batin adalah sesuatu yang tidak dapat disentuh, tetapi justru menjadi inti kehidupan. Ia adalah rahasia yang ditiupkan Allah ke dalam jasad manusia. Diri batin inilah yang menggerakkan tubuh, yang memberi makna pada ucapan, yang menyalakan cahaya dalam pandangan, dan yang menentukan ke arah mana kita berjalan. Coba bayangkan sebuah lampu. Bohlamnya adalah diri zahir, terlihat jelas, keras, dan nyata. Tapi cahaya yang memancar darinya adalah diri batin. Tanpa cahaya, bohlam hanya benda mati. Begitulah tubuh tanpa batin, hanya jasad kaku yang kembali ke tanah. Diri batin memiliki unsur-unsur khusus yang berbeda dengan tubuh fisik. Para ulama tasawuf sering menyebutnya dengan nafs, akal, kalb, dan ruh. Inilah pilar-pilar batin yang membentuk siapa kita sesungguhnya. Mari kita pahami melalui kisah seorang wanita bernama Salma. Ia adalah sosok yang rajin ibadah, namun seringkali hatinya gelisah. Di siang hari ia bekerja dengan giat, di malam hari ia salat, tetapi tetap saja ada rasa kosong yang tak bisa dijelaskan. Suatu malam, ia duduk merenung. Ia bertanya pada dirinya sendiri, siapakah aku sebenarnya? Dari pertanyaan itu, ia mulai menyelami batinnya. Ia menemukan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar tubuh. Ada nafs, dorongan dan keinginan yang membuatnya marah, sedih, atau bahagia. Ada akal, yang mengajarkan logika, membedakan benar dan salah. Ada kalb, hati yang bisa jernih atau keruh, tempat iman bersemayam. Dan ada ruh, tiupan suci dari Allah yang menjadi rahasia kehidupan. Saat Salma menyadari keempat unsur batin ini,
ia mulai mengerti. Kegelisahannya ternyata lahir karena kalbnya tertutup debu dunia. Nafsu menguasai pikirannya, membuatnya sulit mendengar bisikan ruh. Akalnya pun sering diperdaya oleh keinginan-keinginan rendah. Maka ia mulai belajar menyucikan diri batinnya, membersihkan hati, menundukkan nafsu, dan mendekatkan diri pada Allah. Dari kisah Salma, kita belajar bahwa diri batin adalah inti yang harus dijaga. Ia ibarat raja, sedangkan tubuh hanyalah tentaranya. Jika raja bijaksana, tenteranya pun akan bergerak pada jalan yang benar. Tetapi jika raja lalai, tenteranya akan kacau dan tersesat. Perhatikanlah, ketika hati kita dipenuhi cahaya iman, tubuh pun ringan melaksanakan ibadah. Lidah terasa manis saat berzikir. Kaki ringan melangkah ke masjid. Mata teduh saat membaca Al-Quran. Namun ketika hati keruh, tubuh pun ikut malas. Lidah terasa berat menyebut nama Allah, kaki enggan menunaikan salat, dan mata sibuk dengan hal-hal sia-sia. Semua ini terjadi karena diri batin yang lemah atau terluka. Oleh karena itu, diri batin bukan sekadar bagian tak terlihat. Ia adalah pengendali sejati yang menentukan arah hidup kita. Unsur-unsurnya harus dipelihara, nafsu ditundukkan, akal digunakan dengan hikmah, kalb dibersihkan dengan zikir, dan ruh dikembalikan pada Sang Pencipta. Maka, barang siapa mengenal diri batinnya, ia akan mengenal siapa dirinya di sisi Allah. Dan barang siapa mengenal dirinya, ia akan lebih dekat kepada Tuhannya. Bab 3, Hubungan antara diri zahir dan diri batin. Bayangkan sebuah pohon besar. Akar yang menghujam ke dalam tanah adalah batin, sedangkan batang, daun, dan buah yang terlihat adalah zahir. Pohon tidak akan hidup tanpa akar, dan akar tidak akan dikenal tanpa batang dan daun yang tumbuh keluar. Begitu pula hubungan antara diri zahir dan diri batin, keduanya saling melengkapi, saling menguatkan, dan tidak bisa dipisahkan. Ada sebuah kisah tentang seorang lelaki bernama Haris. Ia dikenal rajin beribadah, tubuhnya selalu tampak sibuk dengan amal zahir. Ia selalu berada di syaf pertama ketika salat, rajin puasa sunnah, dan dermawan pada fakir miskin. Namun, dalam batinnya, masih tersimpan rasa ujub dan bangga dengan amalnya. Hatinya belum benar-benar bersih dari keinginan dipuji manusia. Suatu malam, Haris bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya sedang salat dengan penuh kekhusyukan. Tapi ketika ia menoleh, ternyata makmumnya adalah bayangan dirinya sendiri yang berbisik, "Kau salat bukan karena Allah, tapi karena ingin dilihat orang." Ia terbangun dengan keringat dingin, menyadari bahwa amal zahirnya tidak akan berarti apa-apa jika batinnya rusak. Kisah Haris menggambarkan bahwa diri zahir tanpa diri batin ibarat tubuh tanpa jiwa, kosong dan tak bernilai. Sebaliknya, batin yang kuat tapi tidak tercermin dalam amal zahir juga akan pincang. Hati yang penuh iman harus tercermin dalam perbuatan nyata. Inilah keseimbangan yang diajarkan dalam tasawuf, menyelaraskan zahir dan batin. Coba kita renungkan. Ketika lidah berzikir, itu adalah amal zahir. Tapi jika hati tidak ikut hadir, zikir itu hanya sekadar suara. Ketika tangan memberi sedekah, itu amal zahir. Namun jika niatnya bukan karena Allah, sedekah itu menjadi sia-sia. Sebaliknya, jika hati penuh cinta kepada Allah, tapi tubuh malas beribadah, maka cinta itu tidak akan terbukti. Hubungan antara zahir dan batin ibarat cermin. Zahir adalah bayangan, batin adalah wajah aslinya. Jika wajah keruh, cermin takkan memantulkan dengan jelas. Jika hati kotor, amal zahir pun akan buram. Tapi jika hati jernih, amal zahir akan bersinar indah, memancarkan cahaya ke sekelilingnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat betapa pentingnya hubungan ini. Ketika hati seseorang dipenuhi kesabaran, wajahnya tampak teduh, tutur katanya lembut, dan tindakannya menenangkan. Itulah batin yang sehat tercermin ke zahir. Sebaliknya, jika hati penuh amarah, wajahnya kusut, lisannya tajam, dan tubuhnya tak tenang. Itulah batin yang keruh merusak zahir. Para ulama mengajarkan bahwa hubungan zahir dan batin adalah seperti dua sisi mata uang. Tidak bisa dipisahkan. Seseorang yang benar-benar mengenal Allah akan memperbaiki keduanya. Ia menjaga tubuhnya dari perbuatan sia-sia, sekaligus menyucikan hatinya dari penyakit-penyakit batin. Maka, kita harus selalu menjaga keseimbangan.
Gunakan tubuh untuk beramal saleh, dan sucikan hati agar amal itu diterima. Jangan hanya memperhatikan zahir, tapi juga jangan menyepelekan batin. Sebab, Allah tidak melihat rupa dan tubuh kita, melainkan melihat hati dan amal kita. Bab 4, Mengenal diri sebagai jalan mengenal Tuhan. Ada sebuah hadis yang masyhur di kalangan para sufi, "Men arafa nafsahu fakat arafa rabbahu." Barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Kalimat singkat ini mengandung rahasia besar. Ia seakan membuka pintu menuju makrifatullah, perjalanan yang dimulai bukan dari luar, tetapi dari dalam diri manusia itu sendiri. Bayangkan seorang pengembara yang mencari mata air di tengah padang pasir. Ia menggali tanah di sana-sini, berjalan jauh, hingga hampir putus asa. Namun, ketika ia berhenti dan melihat sekeliling, ternyata mata air itu ada di bawah kakinya sendiri. Begitulah manusia, sering mencari Tuhan di luar dirinya, padahal jejaknya begitu dekat, tertanam dalam diri. Mari kita dengarkan kisah seorang alim bernama Ibrahim bin Adham. Dahulu, ia seorang raja yang bergelimang kemewahan. Namun, hatinya selalu gelisah. Ia mencari ketenangan dalam kekuasaan, harta, dan hiburan, tetapi tak pernah menemukannya. Sampai suatu hari, ia mendengar suara di dalam dirinya, "Wahai Ibrahim, engkau bukan diciptakan untuk itu. Kenalilah dirimu, maka engkau akan mengenal Rabbmu." Sejak itu, ia meninggalkan kerajaannya, hidup sederhana, dan mendalami ilmu tasawuf. Akhirnya, ia menemukan kebahagiaan sejati, bukan pada tahta, melainkan pada pengenalan dirinya yang membawanya dekat kepada Allah. Dari kisah ini, kita belajar bahwa mengenal diri bukan sekadar tahu nama, asal-usul, atau pekerjaan kita. Mengenal diri berarti menyelami siapa kita sebenarnya, makhluk yang lemah, fana, bergantung sepenuhnya pada Allah. Kita berasal dari tanah yang hina, hidup dengan ruh yang Allah tiupkan, dan kelak kembali kepadanya. Seringkali, manusia tertipu dengan diri zahirnya. Ia merasa kuat karena tubuh sehat, merasa berkuasa karena jabatan, merasa mulia karena harta. Padahal, ketika sakit menimpa, jabatan hilang, atau harta habis, semua itu lenyap seketika. Hanya yang tersisa adalah diri batin, hati dan ruh, yang menjadi cermin hubungan kita dengan Allah. Mengenal diri juga berarti menyadari kelemahan kita. Bahwa tanpa napas yang Allah izinkan, kita tak bisa hidup. Tanpa makanan dari bumi yang Allah tumbuhkan, kita tak bisa bertahan. Tanpa cahaya matahari yang Allah terbitkan, kita akan berada dalam kegelapan. Semakin dalam kita mengenal diri, semakin jelas kita melihat bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Semuanya milik Allah semata. Namun, mengenal diri bukan untuk menjatuhkan diri pada rasa hina semata, melainkan untuk menemukan kemuliaan sejati. Ketika kita sadar bahwa kita lemah, justru disitulah kita kuat, karena kita bergantung kepada Allah yang Maha Kuat. Ketika kita sadar bahwa kita fana, disitulah kita menemukan yang Maha Kekal. Maka, jalan mengenal Tuhan dimulai dengan bercermin kepada diri sendiri. Lihatlah tubuh yang diciptakan dari tanah, hati yang bisa terang atau gelap, nafsu yang bisa jinak atau liar, ruh yang selalu rindu kepada asalnya. Semuanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Siapa yang mengenal dirinya, ia akan tahu di mana tempatnya berdiri, bukan sebagai tuan, tapi sebagai hamba. Dan siapa yang mengenal dirinya sebagai hamba, ia akan menemukan Rabb yang selama ini ia cari, yang lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Bab 5, Tujuan hidup manusia dalam pandangan tasawuf. Setiap manusia lahir ke dunia membawa pertanyaan besar dalam dirinya, untuk apa aku hidup? Sebagian orang menjawab dengan mencari harta, sebagian lagi mengejar kekuasaan, ada pula yang hanya ingin bersenang-senang. Namun, dalam pandangan tasawuf, tujuan hidup manusia bukanlah pada dunia yang fana, melainkan pada Allah, sang pemilik kehidupan. Bayangkan seorang musafir yang menempuh perjalanan jauh. Ia singgah di sebuah pasar untuk membeli bekal. Namun, karena terpesona dengan keramaian, ia terlena, menghabiskan waktunya, hingga lupa bahwa pasar itu hanyalah tempat persinggahan, bukan tujuan akhir. Begitulah dunia, ia hanya pasar, sementara tujuan kita yang sejati adalah bertemu Allah di akhir perjalanan. Ada sebuah kisah tentang seorang pemuda bernama Ziyad.
Sejak kecil, ia bercita-cita menjadi orang kaya. Ia bekerja keras, siang dan malam, hingga akhirnya berhasil memiliki rumah besar, kendaraan mewah, dan banyak pengikut. Namun, suatu ketika ia jatuh sakit keras. Dalam keadaan lemah, ia merenung, untuk apa semua yang aku kumpulkan, jika tubuhku tak bisa lagi menikmatinya. Di saat itulah ia sadar, bahwa tujuan hidup bukanlah harta, melainkan kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Dalam tasawuf, tujuan hidup manusia dirangkum dalam satu kalimat, menjadi hamba Allah yang sejati dan mencapai makrifatullah. Hidup bukan sekadar memenuhi nafsu dunia, melainkan perjalanan untuk mengenal, mencintai, dan beribadah kepadanya. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat 56. Ayat ini menjadi fondasi tasawuf. Bahwa segala amal zahir dan batin, segala usaha, bahkan segala napas kita, harus kembali kepada satu tujuan, ibadah kepada Allah. Namun, ibadah dalam pandangan tasawuf tidak semata gerakan fisik. Ia adalah penyatuan antara zahir dan batin. Salat bukan hanya rukuk dan sujud, tetapi menghadirkan hati yang khusyuk. Puasa bukan hanya menahan lapar, tetapi menundukkan hawa nafsu. Zikir bukan hanya lantunan lisan, tetapi kesadaran penuh akan kehadiran Allah. Inilah ibadah sejati yang menjadi tujuan hidup manusia. Kisah seorang wali Allah menggambarkan hal ini. Ketika ditanya, "Mengapa engkau selalu tenang, meski hidupmu sederhana?" Ia menjawab, "Karena aku tahu tujuan hidupku bukan dunia. Dunia hanyalah jalan. Tujuan utamaku adalah sampai kepada Allah. Dan siapa yang sampai kepada Allah, ia tak akan terguncang oleh apapun." Tujuan hidup dalam tasawuf juga bermakna kembali ke asal. Kita berasal dari Allah, dan kepadanya pula kita akan kembali. Ruh kita merindukan perjumpaan dengannya, dan seluruh perjalanan hidup ini adalah cara untuk memenuhi kerinduan itu. Dunia hanyalah tempat belajar, ujian, dan bekal, sebelum akhirnya kita pulang. Maka, siapa yang memahami tujuan hidupnya, ia tidak akan tersesat. Ia tidak akan terjebak dalam gemerlap dunia, karena tahu dunia hanyalah persinggahan. Ia akan menjaga tubuhnya dengan amal saleh, dan membersihkan batinnya dengan zikir. Hingga pada akhirnya, ia kembali kepada Allah dalam keadaan ridha dan diridhai. Bab 6, Rintangan dalam mengenal diri. Perjalanan mengenal diri bukanlah jalan yang mulus dan mudah. Ia ibarat menempuh jalur pendakian gunung yang terjal. Ada bebatuan, ada semak berduri, ada kabut tebal yang menutupi pandangan. Begitu pula dalam mengenal diri, ada banyak rintangan yang sering kali membuat manusia berhenti di tengah jalan, bahkan tersesat sebelum sampai ke puncak. Salah satu rintangan terbesar adalah hawa nafsu. Nafsu selalu menggoda manusia dengan kelezatan dunia. Ia membisikkan, "Nikmati saja hidupmu, tak perlu repot merenungi siapa dirimu." Banyak orang akhirnya larut dalam kesenangan, lupa bahwa di balik tubuh zahirnya ada batin yang perlu diperhatikan. Ada kisah tentang seorang pemuda bernama Khalid. Ia sering diajak gurunya untuk merenung, berzikir, dan menelaah dirinya. Namun, setiap kali ia mulai duduk tenang, pikirannya melayang pada hiburan, makanan, dan rencana duniawi. Nafsu mengikatnya dengan hal-hal remeh, hingga ia sulit menyelami batinnya sendiri. Sampai suatu hari, Khalid jatuh sakit keras. Saat tubuhnya lemah dan tak mampu mengejar dunia, barulah ia mulai melihat ke dalam dirinya, menyadari betapa nafsu selama ini telah menjadi dinding yang menutupi hatinya dari cahaya Allah. Rintangan lain adalah syahwat dunia, kecintaan berlebihan pada harta, kedudukan, dan pujian manusia. Hati yang terpaut pada dunia akan sulit mengenal dirinya yang sejati. Sebab, dunia ibarat cermin berdebu, semakin kita terikat padanya, semakin kabur pantulan diri yang kita lihat. Selain itu, ada pula rintangan berupa bisikan setan. Setan menipu manusia dengan ilusi. Ia membuat orang merasa sudah cukup dengan amal lahiriah, sehingga tak perlu lagi memperhatikan batin. Ia juga menanamkan rasa malas untuk muhasabah, atau menumbuhkan rasa sombong karena merasa sudah dekat dengan Allah. Padahal, kesombongan adalah hijab tebal yang menghalangi seseorang dari makrifat. Tidak hanya itu, ego atau keakuan juga menjadi rintangan besar.
Banyak orang gagal mengenal diri karena tidak mampu meruntuhkan tembok kesombongan. Mereka merasa dirinya pintar, berilmu, atau beramal banyak. Padahal, hakikat mengenal diri adalah menyadari kelemahan dan kefakiran kita di hadapan Allah. Kisah seorang murid sufi menggambarkan hal ini. Murid itu berkata kepada gurunya, "Aku telah berzikir ribuan kali, tapi mengapa aku belum juga merasakan cahaya?" Sang guru tersenyum dan berkata, "Karena engkau masih sibuk menghitung amalmu. Selama engkau melihat dirimu, engkau takkan melihat Allah." Murid itu pun tersadar bahwa ego dirinya sendiri adalah rintangan terbesar dalam perjalanan batin. Ada pula rintangan berupa lalai dan lupa. Kesibukan dunia sering membuat manusia lupa merenungi hakikat hidup. Mereka bangun pagi, bekerja, makan, tidur, lalu mengulanginya tanpa pernah berhenti sejenak untuk bertanya, "Siapa aku? Dari mana aku datang? Kemana aku akan kembali?" Lalai inilah yang menjauhkan manusia dari pengenalan dirinya. Maka, mengenal diri bukan sekadar duduk diam, melainkan perjuangan melawan rintangan-rintangan batin. Hanya dengan kesabaran, zikir yang tulus, dan bimbingan Allah, seseorang bisa menyingkap tabir yang menutupi hatinya. Bab 7, Pembersihan Jiwa dalam Tasawuf. Bayangkanlah seorang pengembara yang berjalan melewati padang pasir luas. Panas matahari menyengat, debu berterbangan, dan peluh mengucur deras. Namun ada satu hal yang membuat langkahnya semakin berat, beban di punggungnya. Di dalam karung yang ia pikul, bukan hanya ada makanan dan bekal, tetapi juga batu-batu besar yang sebenarnya tidak ia butuhkan. Semakin jauh ia berjalan, semakin terasa sesak napasnya. Sampai akhirnya ia sadar, untuk sampai ke tujuan, ia harus menurunkan beban itu. Beginilah keadaan jiwa kita. Banyak orang merasa hidup begitu berat bukan karena jalan itu sendiri, tetapi karena kita memikul batu-batu yang tidak perlu, dosa, kesombongan, iri hati, dengki, cinta dunia yang berlebihan, dan segala penyakit hati lainnya. Tasawuf mengajarkan bahwa pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs, adalah syarat agar manusia bisa kembali ringan melangkah menuju Allah. Para sufi sering menggambarkan hati manusia seperti sebuah cermin. Pada awalnya, cermin itu bersih, jernih, dan mampu memantulkan cahaya ilahi dengan sempurna. Namun seiring waktu, debu-debu kehidupan, noda maksiat, dan kotoran hawa nafsu menutupinya. Maka, hati tidak lagi memantulkan cahaya, melainkan gelap dan kusam. Jalan tasawuf mengajarkan, bersihkanlah cermin itu, hingga ia kembali memantulkan cahaya Tuhan. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Itulah hati." Hadis ini menjadi pondasi utama dalam tasawuf, segala kebaikan atau keburukan bermula dari hati. Maka, pembersihan hati bukanlah perkara tambahan, melainkan inti dari perjalanan spiritual. Bagaimana cara membersihkan jiwa? Para sufi menyebutnya dengan mujahadah, perjuangan melawan hawa nafsu. Nafsu amarah yang mendorong kepada kejahatan harus ditundukkan. Nafsu lawwah, yang penuh penyesalan, harus dituntun menuju ketenangan. Semua ini dilakukan dengan latihan batin, zikir, doa, ibadah yang ikhlas, serta menjauhi maksiat secara konsisten. Bayangkan seorang petani yang memiliki ladang. Jika ladang itu dipenuhi rumput liar, apakah benih padi bisa tumbuh dengan baik? Tentu tidak. Ia harus mencabut satu persatu gulma itu, meski lelah, meski kotor tangannya. Begitu pula hati kita. Zikir bagaikan air yang menyirami ladang. Taubat bagaikan cangkul yang membersihkan gulma. Sedekah bagaikan pupuk yang menyuburkan tanah. Semua proses itu tidak instan, tetapi perlahan jiwa menjadi bersih, subur, dan siap menumbuhkan pohon keimanan. Kisah para wali Allah penuh dengan contoh tentang pembersihan jiwa. Ada seorang sufi besar, Imam Al-Ghazali, yang pernah mengalami kegelisahan luar biasa di masa hidupnya. Ilmunya banyak, kedudukannya tinggi, tetapi hatinya tidak tenang. Ia pun meninggalkan kedudukan, harta, dan kemewahan, lalu mengembara mencari ketenangan hati. Dalam perjalanannya, ia menyadari bahwa kebersihan jiwa lebih utama daripada sekadar ilmu yang bertebaran di kepala. Dari situlah lahir karya-karya besar seperti Ihya Ulumuddin,
yang hingga kini menjadi panduan dalam pembersihan jiwa. Pembersihan jiwa juga erat kaitannya dengan keikhlasan. Sebab, banyak amal yang tampak besar, namun jika dicampuri ria, atau ingin dipuji, maka amal itu kosong di sisi Allah. Sebaliknya, amal kecil yang dilakukan dengan ikhlas dapat bernilai besar di sisinya. Para sufi mengajarkan, keikhlasan adalah seperti meneteskan air ke tanah gersang, perlahan ia meresap, dan suatu hari tumbuhlah kehidupan darinya. Saudaraku, pembersihan jiwa adalah perjalanan seumur hidup. Ia bukan selesai dalam sehari, seminggu, atau setahun. Ia adalah usaha tanpa henti, sebagaimana orang yang setiap hari membersihkan debu di rumahnya. Jika rumah saja kita sapu setiap hari, bagaimana mungkin hati yang lebih mulia dari rumah itu kita biarkan berdebu tanpa pernah dibersihkan? Maka, siapapun yang ingin mendekat kepada Allah, tidak ada jalan lain kecuali melalui tazkiyatun nafs. Bersihkanlah jiwa dari sifat tercela, hiasi dengan akhlak mulia, dan jadikan hati sebagai tempat bersemayamnya cahaya ilahi. Bab 8, Makna fana dan baka dalam tasawuf. Bayangkanlah sebuah tetesan air hujan yang jatuh dari langit. Pada awalnya, ia berbeda, terlihat kecil dan terpisah. Namun ketika tetesan itu jatuh ke laut, ia kehilangan bentuknya, lenyap sebagai tetesan, dan melebur menjadi bagian dari samudra luas. Tidak lagi bisa dibedakan mana tetesan, mana lautan. Inilah gambaran sederhana tentang apa yang disebut oleh para sufi sebagai fana dan baka. Dalam tasawuf, fana berarti lenyapnya kesadaran diri yang penuh ego, hawa nafsu, dan keakuan. Fana bukan berarti hilang secara fisik, melainkan sirnanya rasa, aku, di hadapan Allah. Sedangkan baka adalah keberlangsungan, yaitu tetap adanya diri dalam keberadaan Allah. Setelah ego lebur, yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa segalanya hidup dalam genggamannya. Para sufi sering menceritakan kisah orang yang terpesona oleh cahaya matahari. Selama ia sibuk menatap dirinya sendiri, ia tak mampu melihat terang itu. Tetapi ketika ia menutup mata dari dirinya, cahaya itu menyinari seluruh jiwa. Demikianlah fana, hilangnya keakuan agar yang tersisa hanya pandangan kepada Allah. Dan dari situlah lahir baka, kehidupan yang hakiki bersama Allah, dalam kehendaknya, dalam ridhanya. Rabi'ah al-Adawiyah, seorang wali perempuan yang terkenal dengan cintanya kepada Allah, pernah berkata, "Ya Allah, jika aku menyembah emu karena takut neraka, masukkanlah aku ke dalamnya. Jika aku menyembah emu karena mengharap surga, jauhkanlah aku darinya. Tetapi jika aku menyembah emu hanya karena cinta kepada emu, janganlah engkau jauhkan aku dari emu." Kalimat ini mencerminkan fana, lenyapnya pamrih pribadi, dan baka, kekal dalam cinta ilahi. Namun, jalan menuju fana dan baka tidak mudah. Ia adalah perjalanan spiritual yang panjang, penuh mujahadah, penuh pengendalian diri. Ego manusia sangat kuat, selalu ingin diakui, dihormati, dipuji. Maka, fana berarti berani menanggalkan semua itu. Seperti seorang raja yang rela turun dari singgasana, melepaskan mahkota dan jubahnya, lalu berdiri sebagai hamba biasa di hadapan Tuhannya. Ketika seorang hamba sampai pada derajat fana, ia tidak lagi melihat amalnya sebagai sesuatu yang besar. Ia merasa, semua yang ia lakukan hanyalah anugerah Allah semata. Tidak ada lagi, aku yang berbuat, melainkan, Allah yang memberi kekuatan untuk berbuat. Disinilah ia mulai masuk ke dalam baka, hidup dengan kesadaran penuh bahwa dirinya hanyalah saluran dari kehendak Allah. Bayangkan seorang lilin yang menyala di kegelapan malam. Lilin itu mencair, habis, lenyap. Tetapi cahaya yang ia pancarkan tetap menerangi sekitar. Itulah fana, lilin hilang, namun cahaya tetap ada. Dan itulah baka, cahaya yang bertahan, meski wadahnya tiada. Para sufi mengajarkan bahwa fana dan baka bukan sekadar konsep, tetapi pengalaman batin. Fana bukan berarti kita berhenti beraktivitas, tetapi hati berhenti merasa memiliki. Baka bukan berarti kita menjadi abadi secara jasmani, tetapi jiwa menyatu dengan kehendak Allah. Dengan demikian, seorang hamba hidup di dunia ini tanpa terikat oleh dunia, karena hatinya sudah tertambat kepada yang maha abadi. Saudaraku, fana dan baka adalah puncak perjalanan tasawuf. Fana adalah hilangnya keakuan, baka adalah kekalnya kesadaran dalam Allah.
Dua hal ini bagaikan dua sisi mata uang, tidak ada bakat tanpa fana. Siapa yang berani meleburkan dirinya, maka ia akan merasakan kehidupan sejati bersama Allah. Bab 9, Kesatuan dalam Keberagaman, melihat Tuhan dalam segala sesuatu. Bayangkan sebuah taman yang luas. Di dalamnya ada bunga mawar merah, melati putih, anggrek ungu, dan berbagai macam tumbuhan lain. Ada kupu-kupu berwarna-warni yang berterbangan, ada burung yang berkicau dengan suara berbeda-beda. Masing-masing memiliki keindahannya sendiri, masing-masing berbeda bentuk dan rupa. Namun, semuanya tumbuh dari tanah yang sama, mendapat cahaya matahari yang sama, dan disiram oleh air yang sama. Begitulah hakikat kehidupan. Kita melihat manusia dengan kulit berbeda, bahasa berbeda, adat berbeda, bahkan agama dan jalan hidup yang berbeda. Namun, bagi seorang sufi, semua perbedaan itu hanyalah bentuk-bentuk luar. Hakikatnya, semua berasal dari sumber yang sama, Allah yang Maha Esa. Inilah yang disebut sebagai kesatuan dalam keberagaman, wahdatul wujud, melihat Tuhan dalam segala sesuatu. Seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, "Guru, bagaimana aku bisa melihat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari?" Sang guru tersenyum lalu menjawab, "Lihatlah langit, itu tandanya. Lihatlah bumi, itu ciptaannya. Dengarkan suara burung, itu lantunan tasbihnya. Bahkan ketika engkau bercermin, engkau sedang melihat salah satu ayatnya." Sang murid tertegun. Sejak saat itu, ia menyadari bahwa setiap langkah, setiap detik hidupnya, selalu dikelilingi oleh jejak-jejak Tuhan. Para sufi tidak pernah melihat perbedaan sebagai pemisah, melainkan sebagai lukisan indah dari sang pelukis agung. Seperti seorang seniman yang mencampurkan berbagai warna, biru, merah, kuning, hijau. Jika hanya ada satu warna, lukisan akan terasa hampa. Tetapi karena ada banyak warna, maka terciptalah harmoni yang memukau. Demikianlah kehidupan. Manusia yang berbeda-beda justru menunjukkan keluasan ciptaan Allah. Rasulullah sendiri mengajarkan untuk melihat kehidupan dengan pandangan rahmat. Beliau pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian." Maka, perbedaan wajah, kulit, atau bangsa bukanlah hal yang penting di hadapan Allah. Yang terpenting adalah hati yang bersih dan amal yang tulus. Dalam tasawuf, kesatuan dalam keberagaman bukan berarti meniadakan perbedaan, tetapi memahami bahwa semua perbedaan itu berjalan di bawah payung keesaan Allah. Seseorang yang telah menempuh jalan makrifat tidak lagi sibuk dengan pertengkaran, tidak lagi mudah membenci, karena ia sadar, semua makhluk adalah cerminan dari Sang Pencipta. Bayangkan seorang musafir yang berjalan di gunung. Ia melihat bebatuan keras, air sungai yang deras, pepohonan yang menjulang, bunga yang lembut. Semua tampak berbeda, tetapi ia tahu, semuanya adalah bagian dari satu alam yang sama. Begitu pula kita, manusia dengan segala ragamnya. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang sederhana, ada yang bijak. Semua berbeda, namun semua dalam genggaman yang satu. Kisah Jalaluddin Rumi sering dijadikan teladan. Ia berkata, lampu-lampu berbeda, tetapi cahayanya satu. Datang dari sumber yang sama. Artinya, meskipun manusia memiliki wadah yang berbeda, jiwa yang bersemayam dalam diri kita semuanya berasal dari Allah. Ketika kita memandang dengan mata batin, kita akan melihat cahaya itu bersinar di setiap makhluk. Saudaraku, melihat Tuhan dalam segala sesuatu akan melahirkan cinta, bukan kebencian. Melahirkan kasih sayang, bukan permusuhan. Karena bagaimana mungkin kita membenci ciptaan, jika kita tahu itu adalah tanda dari Sang Pencipta? Maka, orang yang sudah sampai pada derajat ini akan hidup damai, tenang, dan penuh kasih kepada siapapun. Inilah puncak perjalanan tasawuf, menyadari bahwa seluruh alam semesta adalah ayat-ayat Allah. Bahwa di balik segala perbedaan, ada satu hakikat yang sama, Allah adalah sumber, Allah adalah tujuan, dan kepadanya lah segala sesuatu kembali.